Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandi Iskandar dengan NIM 64190092. Di dalam video ini, saya akan mempresentasikan tentang analisis rasio keuangan dari PT Mahaka Media Tbk. Untuk latar belakang, keberhasilan dan pertumbuhan sebuah perusahaan tidak hanya diukur dari seberapa besar pendapatan yang berhasil diperoleh, tetapi juga dari bagaimana perusahaan tersebut mengelola sumber daya yang dimiliki, serta sejauh mana perusahaan mampu bertahan dan berkembang dalam kondisi ekonomi yang dinamis. Dalam konteks ini, laporan keuangan menjadi instrumen vital yang menyediakan gambaran menyeluruh mengenai kinerja finansial perusahaan, serta menjadi dasar bagi para pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan yang strategis. Untuk tujuannya, yang pertama, menganalisis rasio likuiditas, yang kedua, menganalisis rasio leverage, yang ketiga, menganalisis rasio aktivitas, yang keempat, menganalisis rasio profitabilitas perusahaan. Landasan teori yang pertama, laporan keuangan. Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan kata lain, laporan keuangan ini berfungsi sebagai alat informasi yang menghubungkan perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan. Yang kedua, rasio keuangan merupakan teknik analisis laporan keuangan yang paling sering digunakan dan merupakan instrumen yang dapat memberikan jalan keluar dan deskripsi simptom suatu keadaan. Bila diartikan secara benar, rasio juga dapat address areas yang memerlukan penelitian dan penanganan yang lebih mendalam. Analisis rasio dapat menyingkap kaitan dan sekaligus menjadi dasar komparasi yang menunjukkan kondisi kecenderungan yang tidak dapat dideteksi bila kita hanya meliputi komponen itu sendiri. Yang ketiga, pembandingan rasio keuangan. Menurut Amilin dan Arshita dalam Kusyaningsi dan Jeffrey 2023 mengemukakan suatu analisis laporan keuangan berguna ketika terdapat pembedanya. Data komparatif harus tersedia dalam rasio keuangan. Agar rasio yang dipakai dapat diperhitungkan, data komparatif menggambarkan bagaimana angka-angka tersebut berbeda dari periode sebelumnya. Hal ini menunjukkan apakah jumlahnya meningkat atau menurun. Di bawah ini merupakan data komparatif yang dibutuhkan dalam rasio keuangan. Waktu dan lokasi periode 31 Maret 2023 atau triwulan. Sumber data penelitian ini menggunakan data keuangan perusahaan PT Mahaka Media Tbk yang telah dipublikasikan secara resmi oleh Bursa Efek Indonesia. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis rasio keuangan yang merupakan metode kuantitatif untuk mengevaluasi kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Di sini ada beberapa rumus dari rasio likuiditas, rasio leverage, rasio portabilitas. Selanjutnya, untuk analisis rasio likuiditas, current ratio sebesar hasil pada current ratio adalah 0,79. Ini berarti bahwa untuk setiap satu kewajiban lancar, perusahaan hanya memiliki 0,79 dalam aset lancar. Untuk menutupi kewajiban tersebut, idealnya rasio ini seharusnya berada di atas 1,0. Untuk menunjukkan bahwa perusahaan memiliki likuiditas yang memadai, rasio 0,79 menandakan potensi risiko likuiditas yang perlu diwaspadai. Yang kedua, cash ratio sama dengan 0,12.
Hasil cash ratio adalah 0,12. Ini berarti perusahaan hanya memiliki 12% dari kewajiban jangka pendeknya yang dapat ditutupi dengan kas dan setara kas yang ada. Dengan kata lain, jika perusahaan harus membayar semua kewajiban jangka pendeknya segera, hanya 12% dari jumlah tersebut yang dapat dibayar menggunakan kas yang tersedia, dan sisanya harus dicari dari sumber lain. Rasio ini menunjukkan bahwa perusahaan mungkin menghadapi tantangan likuiditas jangka pendek dan mungkin perlu meningkatkan cadangan kas atau mencari sumber pendanaan tambahan. Terus ada quick ratio-nya sendiri ada sebesar 0,77. Berarti perusahaan hanya memiliki 77% dari kewajiban jangka pendeknya yang dapat ditutupi dengan aset lancar setelah mengurangi persediaan. Ini menunjukkan bahwa perusahaan mungkin menghadapi tantangan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya tanpa harus bergantung pada penjualan persediaan atau menjadi sumber atau mencari sumber dana tambahan. Yang keempat, ada working capital ratio dengan nilai 0,10, menunjukkan bahwa perusahaan memiliki modal kerja negatif. Artinya, kewajiban lancar perusahaan lebih besar dibandingkan aset lancarnya. Dalam konteks ini, perusahaan mungkin menghadapi tantangan likuiditas karena tidak memiliki cukup aset lancar untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya. Kondisi ini dapat menandakan risiko keuangan yang perlu segera diatasi, misalnya melalui restrukturisasi kewajiban atau mencari sumber pendanaan tambahan untuk memperbaiki posisi model kerja. Nilai debt to equity ratio sebesar 39,8 mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki total utang yang relatif kecil dibandingkan dengan ekuitasnya. Rasio ini menunjukkan bahwa untuk setiap Rp1 ekuitas yang dimiliki perusahaan memiliki 39,8 dalam bentuk utang. Ini mencerminkan bahwa perusahaan lebih banyak didanai oleh ekuitas daripada oleh utang, yang secara umum dianggap sebagai tanda struktur keuangan yang lebih konservatif dan stabil. Rasio ini dapat menunjukkan bahwa perusahaan memiliki tingkat leverage yang rendah, yang berarti rasio keuangan akibat utang juga rendah. Hal ini memberikan perusahaan fleksibilitas keuangan yang besar dan kemampuan untuk menghadapi fluktuasi pasar atau kondisi ekonomi yang tidak menentu dengan lebih baik. Nilai total debt to total capital aset sebesar 1,02 menunjukkan bahwa perusahaan memiliki liabilitas yang lebih besar dibandingkan dengan total asetnya. Ini berarti perusahaan telah menggunakan lebih banyak utang daripada ekuitas untuk membiayai asetnya, sehingga hampir seluruh aset perusahaan didanai oleh utang. Walaupun hal ini dapat menunjukkan risiko keuangan yang lebih tinggi. Jika dikelola dengan baik, perusahaan dapat memanfaatkan leverage ini untuk mempercepat pertumbuhan atau ekspansi. Dengan strategi pengelolaan utang yang tepat, perusahaan berpeluang meningkatkan efisiensi menggunakan modal dan mencapai tujuan keuangan. Hasil rasio long term debt to equity sebesar min 20,78% menunjukkan bahwa ekuitas perusahaan negatif, yang berarti total ekuitas lebih rendah daripada utang jangka panjang. Meskipun rasio ini negatif, secara positif bisa diartikan bahwa perusahaan memiliki potensi untuk melakukan restrukturasi dan perbaikan dalam struktur modalnya. Ini memberikan sinyal bahwa ada peluang untuk memperbaiki kesehatan keuangan dan meningkatkan stabilitas finansial dengan mengurangi utang atau meningkatkan ekuitas di masa depan. Total aset turnover dengan nilai 0,19 menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan 0,19% rupiah pendapatan untuk setiap Rp1 aset yang dimilikinya. Secara positif, ini bisa diartikan bahwa perusahaan memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi menggunakan asetnya untuk mendorong pendapatan lebih tinggi di masa depan. Rasio ini juga menunjukkan bahwa perusahaan masih memiliki ruang untuk mengoptimalkan pemanfaatan asetnya guna meningkatkan produktivitas. Nilai receivable turnover sebesar 0,47
menunjukkan bahwa perusahaan hanya menagih atau memutar piutangnya kurang dari satu kali dalam setahun. Ini berarti bahwa perusahaan mungkin mengalami kesulitan dalam mengumpulkan piutang atau memberikan periode kredit yang sangat panjang kepada pelanggannya. Dengan perusahaan memberikan kelonggaran kredit yang lebih panjang kepada pelanggan, yang dapat menarik lebih banyak penjualan atau memperkuat hubungan dengan pelanggan. Hal ini bisa menunjukkan strategi bisnis yang berfokus pada jangka panjang, dengan harapan meningkatkan loyalitas pelanggan dan pertumbuhan pendapatan di masa mendatang. Nilai average collection period sebesar 776 hari menunjukkan bahwa rata-rata waktu yang diperlukan perusahaan untuk menagih piutang dari pelanggan adalah 776 hari atau lebih dari 2 tahun. Ini biasanya merupakan indikator bahwa perusahaan memberikan waktu kredit yang sangat panjang kepada pelanggan. Perusahaan memiliki kebijakan kredit yang fleksibel untuk mempertahankan hubungan pelanggan jangka panjang atau atau mungkin melayani industri yang memerlukan siklus pembayaran lebih lama dengan harapan meningkatkan loyalitas dan penjualan di masa depan. Nilai inventory turnover sebesar 4,6, berarti perusahaan berhasil menjual dan mengganti persediaannya sekitar 4,6 kali dalam periode tersebut. Ini menunjukkan bahwa perusahaan relatif efisien dalam mengelola persediaannya dengan tingkat perputaran yang sehat. Tingkat perputaran yang lebih tinggi seringkali mengindikasi bahwa persediaan bergerak dengan baik dan perusahaan tidak mengalami masalah dengan kelebihan stok atau keterlambatan dalam penjualan. Nilai gross profit margin sebesar 0,35 atau 35%. Berarti perusahaan menghasilkan keuntungan kotor sebesar 35% dari setiap rupiah pendapatan yang dihasilkan. Ini menunjukkan bahwa perusahaan efisien dalam menghasilkan keuntungan dari penjualannya setelah memperhitungkan biaya barang yang dijual. Rasio ini mencerminkan kesehatan finansial perusahaan dalam hal profitabilitas dari aktivitas inti bisnisnya. Nilai operating ratio sebesar 0,73 atau 73%, berarti 73% dari pendapatan perusahaan digunakan untuk menutupi biaya operasional. Ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki 27% dari pendapatannya yang tersisa setelah mengelola biaya operasional yang dapat digunakan untuk keuntungan, pembayaran bunga, dan pajak. Perusahaan memiliki tingkat efisiensi operasional yang relatif baik, namun ada ruang untuk perbaikan. Semakin rendah rasio ini, semakin efisien perusahaan dalam mengelola biaya operasional relatif terhadap pendapatannya. Rasio ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu mengelola biaya operasional dengan baik, tetapi harus memastikan bahwa sisa margin yang tersedia cukup untuk menghasilkan laba bersih yang memadai dan menutupi biaya non-operasional. Net profit margin, nilai net profit margin sebesar 0,36 atau 36%, menunjukkan bahwa perusahaan berhasil menghasilkan laba bersih yang signifikan dari pendapatannya. Dengan margin laba bersih sebesar 36%, ini berarti bahwa dari setiap rupiah penjualan, perusahaan memperoleh 36 sen sebagai laba bersih setelah semua biaya, termasuk biaya operasional, pajak, dan bunga setelah dibayarkan. Angka ini mencerminkan efisiensi perusahaan dalam pengelola pengeluaran dan kemampuannya untuk mempertahankan bagian besar dari pendapatan sebagai laba yang dapat digunakan untuk pertumbuhan lebih lanjut atau distribusi kepada pemegang saham. Selanjutnya, di sini kita akan membahas likuiditas. Rasio likuiditas menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang cukup baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio current ratio dan quick ratio yang sehat menunjukkan bahwa perusahaan memiliki aset lancar yang memadai untuk menutup kewajiban lancar, meskipun perbandingan dengan industri mungkin diperlukan untuk interpretasi lebih lanjut. Leverage-nya, analisis rasio leverage menunjukkan tingkat risiko yang dihadapi perusahaan terkait dengan penggunaan utangnya. Rasio total debt to equity dan long term debt to equity memberikan gambaran bahwa perusahaan memiliki tingkat leverage
yang terkendali. Namun, perusahaan perlu terus memantau struktur modalnya untuk memastikan bahwa rasio terkait utang tetap dalam batas yang aman. Aktivitas efisien operasional perusahaan dapat dilihat melalui rasio aktivitas seperti total aset turnover dan loan inventory turnover. Hasil analisis menunjukkan bahwa perusahaan mampu mengelola asetnya dengan cukup efisien untuk menghasilkan penjualan, meskipun ada ruang untuk peningkatan dalam manajemen piutang dan persediaan. Rasio profitabilitas seperti profit margin, operating ratio, dan net profit margin menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kinerja yang menguntungkan. Meskipun demikian, ada potensi untuk meningkatkan margin laba bersih melalui efisiensi biaya operasional yang lebih baik. Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa perusahaan PT Mahaka Media Tbk berarti dalam kondisi keuangan yang relatif baik dengan kekuatan pada likuiditas dan profitabilitas serta manajemen leverage yang terkendali. Perusahaan perlu terus mengawasi efisiensi operasional dan manajemen utang untuk memastikan kinerja keuangan yang berkelanjutan. Meskipun rasio likuiditas perusahaan saat ini dalam keadaan baik, manajemen yang lebih ketat diperlukan untuk memastikan bahwa perusahaan selalu memiliki likuiditas yang cukup untuk menghadapi situasi keuangan yang tidak terduga. Pertimbangkan untuk meningkatkan pengelolaan piutang dengan mempercepat proses penagihan dan meninjau kembali kebijakan kredit yang ada. Perusahaan harus memantau dan mengelola struktur utangnya untuk menjaga keseimbangan antara pembiayaan, utang, dan ekuitas. Mengurangi ketergantungan pada utang jangka panjang dapat menjadi strategi yang baik untuk menurunkan risiko finansial, terutama dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu. Manajemen diharapkan untuk terus mencari cara-cara baru untuk meningkatkan efisiensi operasional, khususnya dalam hal pengelolaan persediaan dan piutang. Langkah-langkah ini akan membantu perusahaan dalam meningkatkan rasio aktivitasnya, yang pada akhirnya dapat berdampak positif pada profitabilitas. Perusahaan perlu mengevaluasi biaya operasional secara berkala untuk memastikan bahwa mereka tidak mengurangi profitabilitas perusahaan secara signifikan, meningkatkan efisiensi biaya, dan meninjau kembali strategi penetapan harga dapat membantu perusahaan meningkatkan margin laba bersihnya. Dengan mengikuti saran-saran ini, perusahaan PT Mahaka Media Tbk diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan dan mempertahankan posisinya sebagai entitas bisnis yang kompetitif dan berkelanjutan di industri. Sekian dari saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.